Salam pendengar cerita misteri. Selamat datang di channel yang akan menemani aktivitas kalian dengan konten horor dan misteri dalam bentuk audio. Yang pastinya no jump scare. Semoga nuansa horor dan misterinya masih terasa. Di episode kali ini, saya akan menceritakan kisah yang dialami oleh rekan kita, yaitu beliau selaku pelaku usaha yang membeli sebuah gedung untuk dijadikan kantor. Penasaran bagaimana ceritanya? Simak sampai habis. Berikutnya langsung saja ke sudut pandang narasumber. Perkenalkan dulu, namaku Rima. Aku akan menceritakan kejadian seram yang aku alami di kantor, yang kebetulan aku adalah pemiliknya. Dan ini adalah cerita seram kantor cabang yang ada di daerah Jogja. Untuk nama perusahaan dan lokasinya tidak bisa aku sebutkan. Soalnya kalau kedepannya aku cari karyawan pada nggak mau apply gara-gara cerita ini. Untuk lokasinya sendiri, kantor cabang ini berada di Jogja di kawasan elit. Para pekerja biasanya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore selama 5 hari kerja. Dan untuk kenyamanan karyawan sendiri, di kantor aku sudah sediakan banyak fasilitas bagi karyawan. Sampai tempat hiburan dan karaoke pun aku sediakan. Ya, aku berharap para karyawan pada betah hingga bisa meningkatkan produktivitasnya. Kalau dari segi bangunannya sendiri, ruko ini ada 4 lantai. Ruko ini sendiri dulunya bekas tempat inu-ninu dan sudah bangkrut. Aku beli karena murah dan ternyata dapat bonus dalam tanda kutip yang sangat mengejutkan. Untuk segi konstruksi bangunannya sendiri tergolong masih kuat dan kokoh. Ada beberapa yang sudah aku renovasi, beberapa juga masih seperti aslinya. Untuk bangunan asli, aku gunakan sebagai tempat untuk istirahat bagi karyawan. Di sana, aku kasih fasilitas seperti meja pingpong, karambol, kasur, PlayStation, bahkan ruangannya pun ber-AC. Tujuan awalnya yaitu tadi, agar bisa digunakan karyawan kapan saja dan biar nggak bikin bosan. Tapi, anehnya, dari semua karyawan yang ada di kantor ini, tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan fasilitas ini. Awalnya aku pikir, mungkin karyawan belum terlalu akrab dengan konsep yang aku bikin ini. Sempat juga terbesit, apa karyawan di sini pada gila kerja ya? Dan ternyata dugaanku salah. Aku sampai sempatkan datang ke Jogja dari kantor pusat hanya untuk membahas masalah ini. Aku kumpulkan para eksekutif dan membuat meeting singkat. Awalnya mereka itu seakan menutupi alasan utamanya. Mereka beralasan macam-macam. Sampai aku push dan akhirnya mereka berbicara. Yang ternyata dari pengakuan mereka, ruangan itu sangat angker, makanya tidak pernah dipakai sama sekali. Ya otomatis aku ketawa dong. Mungkin si narsum ini orangnya skeptis soal beginian. Balik lagi, awalnya aku sendiri nggak percaya. Mana mungkin ada hantu, sedangkan bangunan ini sudah dibuat sebersih mungkin biar nyaman. Dan untuk membuktikan perkataan mereka, aku sendiri mendatangi ruangan itu. Ya, sendirian, benar-benar sendiri. Kepala cabang di sana berkali-kali menawarkan diri untuk menemani. Tapi aku tolak, karena aku ingin membuktikan dengan mata kepalaku sendiri soal perkataan mereka. Aku datangi lantai angker itu dari jam 7 malam. Untuk karyawan sendiri masih ada yang lembur, tapi di lantai 3, sedangkan aku di lantai 2. Lantai di mana banyak fasilitas hiburan untuk karyawan. Sambil menunggu, karena kebut aku coba hidupkan TV dan main PS. Aku kebetulan bisa main PS, tapi yang genrenya tembak-tembakan gitu. Selama di sana dan main PS, tidak ada hal aneh atau bahkan kejadian seram sampai jam 8-an. Nah, nggak lama pas aku lagi main PS, aku mulai mendengar ada suara orang berbisik di belakangku. Suaranya memang nggak jelas ngomong apa, yang pasti berbisik dengan intonasi kata yang cepat. Aku tengok ke belakang dan tidak ada apa-apa. Aku hentikan main PS, lalu aku berjalan mengitari ruangan. Mungkin pikirku ada lubang udara atau apalah yang menyalurkan suara itu. Dan ketika aku cek AC masih aman, saluran udara pun juga nggak ada kendala. Aku mulai sadar apa yang terjadi. Aku tetap di ruangan sampai jam 9 malam. Dan saat itu, aku melihat ke arah meja pingpong, di mana ada bola di atasnya. Dan tiba-tiba, bola itu melompat keluar dari kotaknya dan memantul di atas meja. Ya karena aku dengar suara nyaringnya, otomatis aku refleks noleh ke arah sana. Dan benar, ada bola yang memantul-mantul di atas meja pingpong dan jatuh ke lantai.
Dan menariknya, bola ini menggelinding ke arah toilet yang ada di ruangan ini. Aku hampiri meja pingpong itu dan aku amati. Di atas meja ada sekotak penuh bola berwarna orange di kotak itu. Pas aku amati, tidak ada yang aneh di sana. Batinku, bagaimana bisa bola itu melompat sendiri? Sampai sekarang aku pun belum bisa mendapat jawaban logisnya. Lalu, aku lihat lampu toilet tiba-tiba nyala sendiri. Sebelumnya aku infoin dulu kalau saklar lampu di toilet ini menggunakan sensor gerak. Jadi kalau ada pergerakan di kamar mandi, bisa langsung tahu. Dan begitu ada pergerakan, langsung buru-buru ke arah toilet. Aku buka pintunya dan ternyata kosong. Aku amati ember airnya, juga nggak ada yang bocor. Pokoknya aman lah. Dan dari sini aku mulai mikir, mungkin memang ada yang aneh. Lalu aku balik ke sofa di tengah ruangan, sekedar untuk merebahkan badan. Dan ketika itu, pandanganku ke arah lampu atas sambil berpikir tentang kejadian yang barusan terjadi. Ini kenapa ya? Apa benar kejadian yang dikatakan para karyawan di sini? Kalau memang beneran ada, apa bisa diajak komunikasi ya? Batinku dengan rasa penasaran. Aku pun langsung tegakin badan dan bicara sendiri. Jika kalian memang ada, coba tunjukin diri kalian di depanku, sahutku. Namun setelah aku bilang gitu, aku malah kaget dan berharap sedikit cemas. Kagetnya karena aku nggak percaya kok bisa berkata seperti itu. Dan cemasnya kalau mereka benar-benar menampakkan diri dengan seram di hadapanku. Ya, pasti serem jadinya. Tapi pas aku tunggu-tunggu, nggak ada sesuatu yang terjadi. Kemudian aku langsung berpikir, apakah mereka tidak ada? Atau pertanyaanku yang salah? Masih dengan rasa penasaran, akhirnya aku ganti pertanyaannya. Jika kalian memang ada di sini, tolong buktikan keberadaan kalian dengan sesuatu. Gerakan bola pingpong itu mungkin? Tanyaku agak ragu dan sambil menatap ketumpukan bola pingpong di atas meja. Dan ternyata benar, satu bola pingpong melompat keluar dari kotak. Yang otomatis aku langsung berdiri kaget. Sebenarnya mau lari, tapi rasa penasaran ini lebih besar dari rasa takut. Aku yang penasaran banget, pingin tahu mau apa mereka di sini. Tetapi tetap saja, sebenarnya hatiku kecut dan nyaliku ciut. Tapi di samping itu ada rasa penasaran yang sangat tinggi. Makanya aku coba bilang, dengan adanya kami di sini, apa kalian merasa terganggu? Kalau iya, tolong kasih tanda. Lempar bola pingpong itu ke arahku, sahutku. Entah apa yang merasuki aku sampai berkata seperti itu. Aku tunggu harap-harap cemas sambil mandangin ketumpukan bola pingpong. Dan gak terjadi apa-apa. Rasanya lega banget. Tapi aku masih merasa belum cukup. Aku kembali menanyakan lagi. Kalian berkenan gak sih kalau kami ada di sini? Kalau berkenan, lempar bola itu ke arahku. Aku amati lagi kotak bola itu dan benar, satu bola tiba-tiba melompat keluar ke arahku. Dan sumpah saat itu aku merasa udah habis nyali. Tapi aku paksa buat tertawa aja. Oke, terima kasih. Kalau gitu, kita hidup dengan damai saja. Jangan saling ganggu ya, sahutku. Aku pun berjalan pelan menuju pintu keluar tanpa berani menoleh. Ketika aku berdiri di depan knop pintu dan mau memegang itu knop, tiba-tiba terdengar banyak suara bola pingpong berjatuhan. Oke, aku rasa ini sudah cukup. Dan tanpa menoleh lagi, aku langsung keluar dari ruangan, berjalan agak cepat menuju ruang staff, dan yang ada di pikiranku saat itu, ambil tas yang ada di ruangan dan segera pergi. Aku buka ruang staff, di sana ada 2 eksekutif dan supervisornya, juga 4 karyawan masih lembur. Aku tatap mereka satu persatu. Kalian pulang saja. Mulai saat ini nggak ada lembur-lembur lagi di kantor ini. Para karyawan itu pastinya nampak bingung dengan sambil melihat ke arahku. Aku langsung ngasih perintah lagi buat mereka untuk pulang saja. Dan setelah itu kami makan nasi goreng di daerah Jalan Solo. Untuk kejadian malam itu sengaja tidak kuceritakan pada mereka, karena menurutku nggak terlalu penting juga untuk di-share. Dan sekarang ruangan itu digunakan sebagai gudang, sedangkan ruangan untuk istirahat aku suruh pindahkan di lantai 4 dan hanya ada di kantor cabang Jogja saja. Mungkin segitu saja ceritanya. Lain kali kalau ada yang serem bakal aku ceritakan. Sungguh pengalaman yang sangat mendebarkan, terlebih untuk seorang yang awalnya skeptis pada kejadian-kejadian ganjil. By the way, itu kantornya lumayan juga ya. Tempat istirahat pun ada playgroundnya, gak termasuk angkernya juga. Untuk orang Jogja, apa ada yang masih kerja di sana? Atau pernah kerja di sana? Ya, kali aja ada lowongan buat Mimin atau buat rekan pendengar di sini. Menurut pendengar, gimana pengalaman yang dialami rekan kita ini? Seram
atau masih kurang seram dibanding dengan cerita yang pendengar punya? Kalau ada cerita seram, bisa kirim via email yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Dan untuk donasi bisa melalui Sawaria yang ada di kolom deskripsi. Sekian cerita dari saya. Salam Amis Audio Misteri.